Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan makalah dengan judul Ekonomi Mikro dan Makro dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahma yang beranggotakan. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan materi yang kedua dengan judul Ekonomi Mikro dan Makro. Yang pertama, perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan bisnis dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Sedangkan makroekonomi mempelajari perilaku makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua ada perkembangan teori makroekonomi. Teori makroekonomi telah berkembang dari gagasan klasik, Keynesian, dan monetaris ke teori modern lainnya. Masing-masing teori memberikan perspektif berbeda untuk memahami dan menjelaskan fenomena makroekonomi. Yang ketiga, masalah utama dalam ekonomi makro. Masalah makroekonomi utama meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan distribusi pendapatan. Yang keempat, indikator makroekonomi. Indikator makroekonomi utama meliputi produk domestik bruto atau PDB, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan neraca pembayaran. Baiklah, selanjutnya tujuan kebijakan makroekonomi. Tujuan utama kebijakan makroekonomi adalah mencapai stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, rendahnya pengangguran, dan terkendalinya inflasi. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi mencakup kebijakan fiskal atau pengeluaran pemerintah dan pajak, dan kebijakan moneter atau suku bunga, jumlah bunga, beredar, dan nilai tukar. Kesimpulannya adalah telah dijelaskan dua aspek kunci dalam ilmu ekonomi, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu, keluarga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi, sedangkan ekonomi makro memeriksa fenomena ekonomi dalam skala lebih besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter. Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua bidang saling berkait dan saling mempengaruhi tindakan individu dan perusahaan dalam perekonomian mikro dapat mempengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Sementara faktor-faktor perekonomian seperti kebijakan fiskal atau moneter juga dapat mempengaruhi keputusan dalam tingkat mikro. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.